Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, salam merdeka dalam belajar. Sahabat pembelajar, apa kabar hari ini? Tentunya kalian dalam keadaan sehat, bukan? Bapak harapkan dalam situasi seperti ini kalian bisa menjaga pikiran dan tubuh agar tetap sehat. Caranya adalah mengatur pola makan. Makanlah makanan yang sehat, higienis, dan bergizi dan alamiah. Jadi secara teoris kalian sudah mempelajari apa itu makanan sehat dan bergizi. Apa-apa saja makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Kali ini Bapak akan ajak kalian untuk jalan-jalan ke laboratorium kelas maya untuk membuktikan kajian teori yang ada tentang makanan. Dalam praktikum kali ini berjudul uji makanan bergizi. Yang akan diuji adalah uji tentang amilum, uji tentang protein, uji tentang glukosa, dan uji tentang lemak. Tujuan pembelajaran praktikum kali ini adalah mengidentifikasi zat gizi yang terdapat di dalam makanan. Yang kedua adalah untuk menggolongkan makanan-makanan apa saja yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan glukosa. Lagi praktikum tentang apa Pak Guru hari ini? Hari ini Pak Guru sedang praktikum uji makanan bergizi. Bagaimana caranya mengetahui bahwa makanan itu mengandung? Caranya adalah dengan menguji makanan menggunakan regen. Sesuai dengan tayangan video tadi, bahwa untuk menguji suatu makanan mengandung gizi, kita biasanya menggunakan larutan regen. Larutan regen adalah suatu zat kimia yang fungsinya adalah untuk mendeteksi apakah suatu bahan makanan itu mengandung zat tertentu. Dalam praktikum kali ini kita akan menggunakan 3 macam regen, yaitu regen Lugol atau iodium, regen genetik atau Pehling A, Pehling B, dan regen Biuret. Untuk selanjutnya bagaimana cara melakukan uji regen adalah kita simak video berikut ini. Praktikum uji makanan bergizi kelas 11 semester 1 terdiri dari uji amilum, uji protein, uji glukosa, dan uji lemak. Alat dan bahan yang digunakan seperti tabung reaksi, pipet tetes, gelas ukur, gelas beker, kaki 3 beserta kawat kasa, pembakar spiritus, dan mortal dan alunya. Larutan nasi, larutan gula, larutan sawo, larutan putih telur, minyak bemboli, aquades, regen iodium, regen biuret, regen benedik, dan kertas HPS. Uji pertama yaitu uji amilum. Untuk mengetahui suatu bahan makanan mengandung amilum, biasanya menggunakan larutan penguji, iodium atau Lugol. Menurut prosedur kerja uji amilum adalah sebagai berikut. 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Menyusun perangkat percobaan dan melabelinya. 3. Membuat larutan bahan makanan. 4. Memasukkan 2 ml masing-masing sampel bahan makanan ke dalam tabung reaksi. 5. Mencatat warna awal larutan. 6. Meneteskan 2 tetes reagen iodium tiap tabung reaksi dan mencatat perubahan warnanya. Menurut kajian teori, jika suatu bahan makanan ditetesi atau dicampurkan dengan iodium atau Lugol, jika terjadi perubahan warna biru tua sampai hitam, maka bahan makanan tersebut mengandung amilum. Dari kelima bahan makanan yang terdapat dalam tabung reaksi ini, jika nantinya ditetesi dengan regen iodium, yang manakah yang dari bahan makanan tersebut akan memberikan warna biru tua sampai hitam? Untuk itu marilah kita lakukan percobaan bersama-sama. Ya, kita teteskan dengan larutan iodium 2 tetes pada sampel bahan makanan pada masing-masing tabung reaksi, dan kita lihat perubahan warna yang terjadi. Ternyata sini setelah ditetesi dengan regen iodium, yang terjadi perubahan biru tua adalah tabung reaksi pertama yang berisi larutan nasi. Itu artinya nasi mengandung amilum. Makanan yang lain, gula, sudah itu buah sawo, putih telur, dan minyak bimoli tidak mengandung amilum karena warna larutan terakhir relatif tetap sama. Kita lanjutkan dengan uji yang kedua, yaitu uji protein. Untuk mengetahui suatu bahan makanan mengandung protein biasanya menggunakan larutan penguji atau regen Biuret. Jadi prosedur kerja pada uji amilum pada dasarnya sama dengan uji protein. Cuma yang diganti di sini adalah larutan ujinya. Sekarang menggunakan larutan Biuret untuk menguji kandungan protein yang terdapat dalam bahan makanan. Menurut kajian teori, jika suatu bahan makanan ditetesi atau dicampurkan dengan Biuret terjadi perubahan warna ungu, berarti bahan makanan itu mengandung protein.
Dari kelima sampel bahan makanan ini, jika nantinya ditetesi dengan reagen biuret, yang manakah di antara makanan tersebut yang akan memberikan warna ungu? Untuk mengetahuinya kita lihat bersama-sama. Jadi kita teteskan masing-masing pada tabung reaksi dengan dua tetes larutan reagen biuret, dan kemudian lihat perubahan warnanya. Ternyata tabung reaksi nomor 4 memberikan perubahan warna yang signifikan. Terjadi perubahan warna ungu, itu artinya putih telur mengandung amilum, sedangkan bahan makanan lain seperti nasi, gula, sudah itu larutan buah sawo dan minyak bimoli tidak mengandung protein karena tidak. Kemudian kita lanjutkan dengan uji glukosa. Untuk mengetahui bahan makanan mengandung glukosa biasanya diuji dengan reagen Benedict atau Behling A, Behling B. Sudut kerja uji glukosa pada dasarnya sama dengan pada uji amilum dan uji protein. Di sini tambahannya, jika sudah ditetesi dengan reagen biuret pada masing-masing bahan makanan atau sampel bahan makanan, wajib untuk dipanaskan sampai terjadi perubahan warna. Menurut kajian teori, bahwa jika suatu bahan makanan dicampurkan dengan Benedict atau Behling A, Behling B, terjadi perubahan warna menjadi hijau kekuningan, oranye sampai ada endapan merah bata, itu artinya bahwa bahan makanan tersebut mengandung glukosa. Dari kelima sampel bahan makanan ini nantinya ditetesi dengan reagen Benedict, yang manakah yang mengandung glukosa? Marilah kita lihat bersama-sama. Kita tetesi larutan Benedict 2 tetes pada masing-masing sampel bahan makanan pada tabung reaksi. Kemudian kita lihat perubahan warna yang terjadi. Dan sekarang dipanaskan beberapa menit, setelah itu lihat perubahan warnanya. Jadi sudah jelas terjadi perubahan warna di tabung nomor 2 dan nomor 3. Di tabung nomor 2 yang berisi larutan gula dan tabung nomor 3 yang berisi larutan buah sawo mengandung glukosa karena terjadi perubahan warna. Sedangkan pada bahan makanan nasi, putih telur dan minyak bimoli tidak terjadi perubahan warna. Artinya tiga bahan makanan tersebut tidak mengandung glukosa. Kita lanjutkan pada uji yang terakhir, yaitu uji lemak. Kerjanya itu gampang. Teteskan masing-masing satu tetes bahan makanan pada kertas HPS. Kemudian itu dikering-anginkan, dijemur sebentar sampai kering. Setelah itu diteropong. Lihat percobaan ini bersama-sama. Jadi kita teteskan masing-masing larutan nasi satu tetes, larutan gula satu tetes, larutan buah sawo satu tetes, kemudian larutan putih telur satu tetes, dan larutan bimoli satu tetes. Kemudian ternyata ada noda seperti ini, ada noda transparan, berarti mengandung lemak. Jadi sedangkan bahan makanan yang lain tidak mengandung lemak. Demikian percobaan uji makanan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Jadi inilah hasil pengamatan uji 5 bahan makanan menggunakan iodium biuret, Benedict, dan kertas HPS. Dari hasil uji 4 sampel bahan makanan menggunakan reagen dapat disimpulkan sebagai berikut. Nasi itu mengandung amilum karena hasil uji iodium menunjukkan warna biru tua. Sedangkan gula pasir dan buah sawo mengandung glukosa karena uji dengan Benedict menunjukkan warna kuning kehijauan dan oranye. Sedangkan telur mengandung protein karena hasil uji dengan biuret itu menunjukkan warna ungu. Sedangkan minyak itu mengandung lemak karena uji dengan kertas HPS menunjukkan noda yang transparan. Tidak semua bahan makanan itu mengandung gizi yang lengkap. Oleh karena itu disarankan untuk setiap orang mengkonsumsi makanan yang bervariasi sehingga bisa terpenuhi 40 zat gizi dari luar tubuh kita agar tubuh kita selalu sehat dan pertumbuhan dan perkembangannya bisa normal. Jadi demikianlah video tentang uji makanan bergizi. Semoga bermanfaat bagi kita. Salam Rumah Belajar. Om Santi 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 Om.